Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha yawma idil adha wa yawma syurur wa yawmal maghfur. Ahallallahu fihi at-ta'am wa harrama alaykumus siyam. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معاني الدين. رب حتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله وبركاته. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wal muslimat yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur pada Allah di pagi yang penuh berkah indah. Harinya adalah hari Jumat, hari raya, 2 hari raya berkumpul hari ini. Kita diberikan ruang oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk hadir menunaikan salat sunnah Idul Adha di hari Jumat. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar walillahil hamd.
Hakikat hidup itu adalah ujian. Setiap orang diuji oleh Allah. Orang kaya diuji, orang miskin diuji. Orang pejabat diuji, rakyat juga diuji. Senang dan susah itu bagian dari kehidupan. Senang dan susah tidak diukur dari materi. Senang dan susah tidak diukur dari posisi jabatan. Senang dan susah tidak diukur dari darahnya yang biru ataupun yang lainnya. Tetapi memang hakikat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, hidup itu adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan," dan kami uji kalian dengan kesulitan dan kesenangan. Senang dan susah itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan untuk apa? Agar manusia sadar. Di balik kesadaran itu yang dituntut adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang beriman ketika dia menghadapi kesenangan, kesenangan itu disyukuri, maka kenikmatan pahala yang diberikan oleh Allah limpah sekali. Sebaliknya kata Nabi, ketika dia mendapatkan ujian dengan kesabarannya, maka dia juga mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi. Luar biasa kualitas, mentalitas orang-orang beriman itu, dan hanya dimiliki oleh mereka. Orang-orang di luar beriman tidak memiliki mentalitas itu. Apa? Ketika diberikan kesenangan dia bersyukur, ketika diuji dia sabar. Hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Oleh karenanya, mari kita lihat berbagai karunia yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Inna a'tainakal kautsar. Kata Allah, kami telah melimpahkan nikmat kepada engkau. Karunia yang tidak pernah putus. Para ulama mengatakan nikmat itu terklasifikasi dalam 4 kategori. Yang pertama disebut dengan nikmatul fitrah. Nikmat yang dibawa sejak lahir. Kita lahir jasmani, rohani, sehat, sempurna, ada akal fikiran, ada hati nurani, ada kalbu, semua panca indera kita berbuat, dapat melakukan aktivitas secara sempurna. Kita tidak pernah berpesan kepada Allah, ya Allah kalau nanti saya lahir bentuk saya seperti ini, kualifikasi saya seperti ini, tidak. Tapi begitu lahir sempurna, begitu kita datang ke bumi dengan tangisan orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka tertawa, senang, gembira. Kenapa? Sudah lahir sehat, selamat bayinya. Allahu Akbar walillahil hamd, disebut nikmatul fitrah. Yang kedua disebut nikmatul alam. Setelah manusia lahir di dunia, Allah siapkan fasilitas di alam ini. Tumbuhan, air, daging, ikan, segalanya, udara yang segar, fasilitas yang sempurna. Bahkan dengan kemampuan akalnya, semua yang ada di bumi, kata Allah, silahkan engkau kelola, silahkan engkau kembangkan. Untuk apa? Untuk kesejahteraan hidupmu. Orang mukmin, orang-orang beriman itu harus sejahtera hidupnya. Apalah artinya ketika dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan di dunia, lalu tidak dinikmati apa yang ada di dunia ini. I'mal li'annaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjalah engkau di dunia ini seolah-olah engkau hidup selamanya. Beraktivitaslah engkau, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dunia ini, mengelola bumi yang disiapkan oleh Allah. Nikmat-nikmat itu adalah nikmat yang agung untuk kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga disebut dengan nikmatul ikhtiyari, nikmat yang diusahakan. Tidak bisa nasi itu masuk ke dalam mulut kita kalau tidak kita ikhtiar. Dimasak dulu, setelah dimasak lalu ditaruh di piring. Setelah ada taruh di piring, kita ngangkat dengan tangan kita, ucap bismillah, masuk ke dalam mulut kita kunyah, baru dia masuk. Saya tidak mau usaha, saya tawakal saja kepada Allah. Kalau tawakal kepada Allah tanpa usaha, mati karena manusia tidak bisa makan, tidak bisa minum. Semua berproses, dan proses itu disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar itu adalah proses yang dikehendaki oleh Allah. Manusia itu bukan hasilnya yang dibutuhkan,
Proses itu ada ibadah. Kalau ada orang berangkat pagi dari rumahnya, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Keluar menuju kemana? Mencari rizki Allah. Dari pagi sampai dia pulang di sore hari, itu dia dinilai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses itulah yang paling penting, bukan hasil, karena hasil itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat disebut nikmatuddin, nikmat agama. Allahu Akbar walillahil hamd. Imam Ali mengatakan tidak ada nikmat yang paling besar kecuali orang itu diberikan nikmat oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang paling besar. Menjadi umat Nabi Muhammad berarti beragama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai di sisi Allah itu hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama di luar Islam, tidak diterima amal ibadahnya kata Allah. Di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kita tidak berbicara tentang fanatisme, tapi Islam, agama Allah berbicara tentang itu, meluruskan pemikiran yang salah, bahwa Islam itulah agama yang diridhai oleh Allah. Islam itulah agama yang dibawa oleh para nabi. Apa itu agama para nabi? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat sejenak potret daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim itu kata Allah diuji dengan berbagai hal, perintah maupun larangan. Dan dia sempurnakan perintah itu, larangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masih kecil, ia melihat ayahnya membuat patung dari kayu, dari batu. Nabi Ibrahim berpikir cerdas, akalnya jalan. Ayahku membuat patung dari batu, dari kayu, dipahat, diukir-ukir, setelah indah disembah. Nabi Ibrahim bingung. Patung dan kayu dan batu ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kenapa harus disembah? Ayahnya mengatakan, Ibrahim, ini Tuhan kita, mari kita sembah. Ibrahim menolak, akalnya menolak, hati kecilnya menolak. Tidak ayah, bukan ini Tuhan. Maka dia mulai mencari di mana Allah itu, di mana Tuhan itu. Di malam hari melihat bintang dia berkata, inilah Tuhanku, kenapa terang menerangi alam ini. Begitu bintangnya hilang dia berkata, mana mungkin Tuhan itu hilang. Kemudian berganti lagi waktu, dia melihat bulan. Wah, inilah Tuhan, besar, lebih terang. Begitu bulan tenggelam, dia mengatakan Tuhan tidak akan tenggelam. Di pagi hari ia melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhan, lihat cahayanya dari timur sampai barat, utara, selatan, semua tidak ada yang tertutup, terang, inilah Tuhanku. Ternyata ketika matahari terbenam, dia mengatakan, Rabbi, Tuhanku, jika engkau tidak memberikan hidayah kepadaku, aku akan tersesat. Tidak mungkin Tuhan itu terbenam. Di situ Allah memberikan petunjuk hidayah kepadanya, sehingga dia berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dia bersumpah di hadapan Allah. Allah memberikan hidayah, dia mengenal Allah sehingga terikrar dalam dirinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, tidak dengan patung, tidak dengan sembahan-sembahan apapun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi prosesnya terus berkembang. Dia pernah berkata, Allah, saya sudah beriman, tapi saya pengen lihat. Orang-orang berkata, kalau sudah mati, ya mati, tidak hidup lagi. Apakah engkau menghidupkan yang sudah mati? Kata Allah, pasti dihidupkan. Masih ada kehidupan selanjutnya. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana Allah engkau menghidupkan yang sudah mati? Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengambil 4 burung yang berbeda. 4 burung yang berbeda itu dicincang-cincang. Kata Allah, cincanglah dengan bulu-bulunya, dengan kulit-kulitnya, sehancur-hancurnya. Letakkan di 4 bukit yang berbeda. Dipanggillah nama-nama burung itu satu persatu, dan mereka
datang dalam keadaan utuh di tangannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Makin kokoh keimanannya. Berhadapan dengan Raja Namrud, ia menghancurkan patung-patung Raja Namrud. Namrud pun marah besar sehingga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan api, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah engkau, berikanlah kesejahteraan, keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Para ahli tafsir mengatakan, alhamdulillah Allah menggunakan dua kalimat, bardan wa salaman. Bardan itu artinya dingin, salaman artinya keselamatan. Seandainya Allah hanya menggunakan satu kata, bardan, dingin, maka Nabi Ibrahim akan beku di dalam api. Tetapi Allah menggunakan kalimat salaman, keselamatan. Ruangannya menjadi indah, sejuk, bagaikan ruang AC. Dia nikmati walaupun di tengah kobaran api yang besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang diberikan kelimpahan rizki oleh Allah, kaya raya setiap hari. Mengapa Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah? Karena salah satu kelebihannya setiap hari harus makan bersama tamu di rumahnya. Nabi Ibrahim tidak mau makan kalau tidak ada tamu yang menemaninya. Ketika makanan sudah disiapkan, istrinya berkata, "Ya Nabiullah, makanan sudah ada, silahkan dimakan." Nabi Ibrahim bertanya, "Ada teman makan?" "Tidak." "Kalau begitu saya jalan keluar." Berjalan 2, 3, 5 kilo mencari orang untuk makan bersama. Itulah disebut Khalilullah. Kedermawanan ini terus berlanjut sampai pada satu saat ia menyembelih 1000 ekor kambing, 100 ekor onta, 300 ekor lembu. Disembelih, dibagikan cuma-cuma. Orang-orang mengaguminya dan berkata, "Ibrahim luar biasa, engkau betul-betul orang dermawan." Dalam hati kecil Nabi Ibrahim berkata, "Saya jangankan binatang, kambing, lembu dan onta. Jika saya dianugerahkan anak, Allah perintahkan, maka saya akan menyembelih anak itu. Jika itu adalah perintah Allah." Karena sudah ada komitmen awal, "Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Lalu ia menikahi Sarah. Lalu Sarah belum mendapatkan anak, nikahlah dengan Hajar. Allah anugerahkan Ismail. Nabiullah Ismail lahir ketika usia Nabi Ibrahim 84 tahun. Lalu setelah itu lahir lagi Nabi Ishak alaihissalam ketika usia Nabi Ibrahim 99 tahun. Maka Allah perintahkan untuk membawa Hajar istrinya dan Ismail ke Makkah, ke Ka'bah, di lembah yang tidak bertuan. Di situ ujian besar datang kepada mereka. Allah perintahkan, "Tinggalkan istri dan anakmu, kembalilah ke istri yang pertama." Ia pun kembali meninggalkan istri dan anaknya. Setelah anaknya dewasa, Allah mengatakan, "Falamma balaghu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara." Ketika anaknya sudah bisa diajak bekerja, kata Allah, "Hai Ibrahim, sembelihlah putramu." Malam tanggal 8 Nabi Ibrahim bermimpi, "Sembelih putramu." Nabi Ibrahim bingung. Pagi hari dia mikir, ini mimpi dari Allah atau bukan. Maka tanggal 8 disebut tarwiyah. Tarwiyah itu artinya mikir. Bimbang dia, gelisah dalam pemikiran. Malam tanggal 9 mimpi lagi. Yakin, oh ini benar dari Allah. Maka tanggal 9 disebut Arafah. Kenal, tahu, yakin. Malam tanggal 10 mimpi lagi, sembelih putramu. Maka hari tanggal 10 disebut hari nahar, penyembelihan, eksekusi. Tanggal 10 itulah anaknya dibawa untuk disembelih, untuk dieksekusi. Itu yang dilakukan. Itu ujian paling besar di antara semua ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ujian paling besar, harus menyembelih putranya yang sangat disayang, yang dinanti selama 84 tahun. Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kata Rasulullah, tidak ada orang yang paling besar ujiannya dibandingkan para nabi. Dibandingkan para nabi, mereka lah ujian paling besar. Turun kepada para sahabatnya, kepada pengikut-pengikutnya, para kiai, para ulama, para asatid, dan yang paling kecil ujiannya adalah orang-orang awam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang ujian apapun kecuali ia akan mampu melaluinya. Ketika Nabi Ibrahim, falamma tallahu lil jabin, ketika Nabi Ibrahim sudah dibaringkan, ada yang mengatakan dibaringkan secara telungkup.
kepalanya di bawah. Supaya apa? Mata Nabi Ibrahim dan mata Nabi Ismail tidak saling memandang. Kalau saling memandang akan tumbuh rasa kasih sayang, maka eksekusi tidak akan terjadi. Diperintahkan, sembelihlah putramu, disembelih. Perintah Allah, Allahumma hada minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, ini engkau berikan kepadaku, hari ini engkau minta aku kembalikan, terimalah persembahanku ya Allah. Disembelih putranya. Alhamdulillah, goloknya tidak sampai menyentuh kulit. Tangan Nabi Ibrahim sudah berjalan memotongnya, tidak sampai menyentuh kulit dengan izin dan ridha Allah. Lalu wa fadainahu bidzibhin azim. Allah mengatakan Jibril datang membawa satu kambing besar. Lalu Jibril berkata, wahai Nabi Allah Ibrahim, kami ganti yang engkau sembelih bukan putramu, tapi seekor kambing besar. Para ahli tafsir berkata, seandainya kejadian itu benar-benar terjadi, Nabi Ibrahim menyembelih putranya, maka itu menjadi syariat. Sampai hari kiamat kita juga diwajibkan menyembelih seorang putra sampai hari kiamat kalau itu terjadi. Tapi begitu Allah mengganti dengan kambing, maka kambing itulah yang disembelih, binatang itulah yang disembelih. Lalu seandainya, para ulama mengatakan, ada orang begitu paniknya menghadapi kehidupan, dia sempat berkata, bernazar, Allah, saya sudah susah hidup nih, saya potong anak saya untuk menyelamatkan diri saya. Maka para ulama mengatakan tetap harus diganti dengan seekor kambing. Sebesar apapun nazarnya, diganti dengan seekor kambing. Mumpung kesempatan itu Allah berikan kepada kita semua, ujian demi ujian Nabi Ibrahim dilalui, kata Allah Subhanahu wa taala, puncaknya ketika ia menyembelih putranya. Oleh karenanya, mari kita bersama meningkatkan. Siapa orang, kata Rasulullah, man kana lahu sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Mohon maaf, Rasulullah berkata, siapa orang di hari raya Idul Adha punya uang 2,5 juta, punya uang 3 juta, punya emas di rumah, tapi dia tidak mau berkorban, untuk apa dia datang ke masjid untuk sholat? Kata Allah mengingat, Rasulullah mengkritisi kita. Barang siapa yang punya uang di rumah, hari ini belum berkorban, hari besok belum berkorban, 4 hari kesempatannya, jangan datang, kata Rasulullah. Untuk apa dia sholat kalau dia tidak ikut korban? Pahalanya bayangkan, kukunya jangan dipotong, rambutnya jangan dipotong. Maksudnya apa? Supaya pahalanya sempurna. Nanti di hari kiamat dia datang dengan kukunya, dengan bulunya, daging-dagingnya. Kukunya yang tidak kita makan, bulunya yang tidak kita makan, bernilai pahala. Nabi mengatakan jangan dicukur dulu sebelum engkau selesai sholat, baru engkau melakukan cukuran. Supaya apa? Sempurna pahalanya. Ya ayuhan nasu, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Rasulullah mengatakan, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah tangga, bagi setiap tahun hendaklah mereka berkurban. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir, apa hikmah daripada kurban itu? Imam Al-Ghazali berkata, kurban adalah simbol untuk menghilangkan sifat dan nafsu hewani yang ada dalam jiwa manusia yang menjadi penghalang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya karakteristik alladzi jama'a malau wa addada, menghitung, mengumpulkan dan menghitung harta. Dengan demikian maka ketika seseorang berkorban, berarti ia telah membuang sifat-sifat kikir, tamak atau rakus pada harta, mempertajam kepekaan dan kepedulian sosial, menumbuhkan rasa kasih sayang. Penyembelihan hewan kurban sesungguhnya adalah tamsil dari dominasi hawa nafsu dan syahwat diri yang terbelenggu oleh kesesatan, kebodohan, kedengkian, keangkuhan, kecintaan yang berlebihan pada hal-hal yang bersifat materi. Dan inilah ya hakikatnya yang harus disembelih agar hati sanubari kita menjadi suci, murni, serta terbebas dari gelapnya hawa nafsu.
Allahu Akbar walillahil hamd. Makanya kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau engkau berkurban, yang diterima adalah takwamu, bukan daging dan darahnya. Maka jangan dipamerkan, jangan dimuat di media sosial, jangan bikin status. Saya beli kambing harganya 8 juta, dibuat di statusnya, dimuat di Instagramnya. Saya beli sapi harganya 100 juta, 300 juta, dimuat di Instagramnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima takwa, niatkan karena Allah, lillahi ta'ala, mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam penyembelihan, dalam berkurban. Jangan dipamerkan, jangan ditunjukkan di media sosial, akan merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Potret rumah tangga sakinah mawaddah warahmah Nabi Ibrahim, suami yang soleh, istri yang solehah. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di padang, tidak ada manusia di sana. Lalu Siti Hajar mengejar Nabi Ibrahim ketika pergi. Hajar menarik baju Nabi Ibrahim. Wahai Nabiullah Ibrahim, mengapa engkau tinggalkan kami? Mengapa engkau tinggalkan kami? Nabi Ibrahim jalan terus. Lalu terakhir Hajar berkata, ya Nabiullah Ibrahim, engkau tinggalkan aku dan anakmu di tempat ini, tidak ada kehidupan. Ini perintah Allah atau kehendakmu sendiri? Kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Apa jawaban Nabi Hajar? Idzan la yudayyi'na. Kalau begitu Allah tidak akan menyusahkan kami. Pergi wahai suamiku, aku bersama Allah. Ini potret wanita solehah. Dari suami yang soleh, istri yang solehah, lahir anak-anak yang soleh. Mari kita kuatkan iman kita, takwa kita, teladan kita kepada putra-putri kita. Jangan lupa doanya, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bapak dan ibu sekalian, kalau anak kita hari ini sholat, bersyukur. Anak kita hari ini ngaji, bersyukur. Anak kita hari ini tidak narkoba, bersyukur. Berterima kasih kepada Allah. Berbagilah dengan orang lain. Karena banyak di luar sana hartanya melimpah, jabatannya tinggi, anaknya narkoba, tidak sholat, rusak akhlaknya. Nauzubillah min dzalik. Bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita bagian daripada orang-orang yang mengikuti potret Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga yang diidamkan sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita adalah anak-anak yang qurrata a'yun. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiy qadima wa lam yazal alima fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin, lindungi keluarga kami ya Allah, suami, istri dan anak-anak kami, cucu-cucu keturunan kami, semuanya ya Allah. Lindungi kami dari api neraka, lindungi kami dari narkoba, lindungi kami dari minuman keras, lindungi kami dari hal-hal yang merusak jiwa dan raga, lindungi kami dari fitnah-fitnah dunia,
Lindungi kami dari fitnah-fitnah Dajjal. Lindungi kami dari orang-orang yang hasut, iri dan dengki. Ya Allah, kuatkan iman Islam kami. Tetapkan hati kami dalam iman dan takwa. Allahumma tsabbitna bil iman, tsabbitna bil Islam, tsabbitna bit tauhid, tsabbitna bil ma'rifah. Allahumma afina min kulli bala wal adab wal fitan. Lindungi kami ya Allah. Saudara kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya. Yang susah, hilangkan susahnya. Yang punya masalah, beri solusi masalahnya. Ya Allah, hari ini saudara-saudara kami, mereka juga sedang melaksanakan ibadah indah di Makkatul Mukarramah, Madinah Makkatul Mukarramah. Dari kemarin mereka wukuf di padang Arafah, Mina, kemudian nanti ya Allah tawaf, sa'i. Ya Allah, semua itu mereka lakukan. Kalau hari ini Engkau anugerahkan kepada mereka, berikan kami kesempatan pada tahun yang akan datang bisa menunaikan ibadah haji, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Matin, ikfi syarra zalimin. Allahumma ansurna wansuril muslimin fi Palestin. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Selamatkan saudara kami di Palestina ya Allah. Kirimkan tentara-tentaramu dari langit ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkan musuh-musuhmu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna tinabah. Irhamna irhamna ya arhamar rahimin. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu